Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yakin kepada Allah yang memberikan, yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan rezeki, menahan rezeki, menghambur-hamburkan rezeki. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Inilah maksud Bismillah. Nah, maka sebagian kita kadang-kadang kan begini, artinya alah panenanya, nena lagi tulung geju untuk pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan binatang. Binatang akai hanapa, hanakai binatang. Sekolah pun tidak. Hanya jai kulai, TK, PAUD, PAUD ni kulai. Ada TK, PAUD, TK, SD, SMP, 1, S2, S3, tikulai, jadi tikulai manusia. Binatang hanya jadi tikulai. Sekolah pun tidak, dia akal pun tidak. Tetapi apa kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau? I'lam annal hayawana ya'rifullah. Tahu nggak kalian kata Imam Baghawi? Binatang itu dia mengenal Allah. Dia tahu Allah. Dia tahu kepada siapa minta. Kalau lapar tahu dia minta. Ya. Padahal dia tidak sekolah. Mana bukti dalilnya? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kita mungkin sudah pernah kita bahas di situ. Mungkin di dalam pengajian-pengajian di tempat yang lain. Ada seekor burung buta. Burung ini buta. Jadi waktu itu buta burung ini karena diceritakan oleh Rasulullah pada sahabatnya. Karena waktu itu sahabat dan Rasulullah mendengar suara burung suaranya indah sekali suaranya. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, indah sekali suara burung itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu tahu indahnya saja. Kamu tahu nggak apa yang diucapkan burung itu? Tidak ya Rasulullah. Dia sedang minta rezeki kepada Allah. Dia minta makanan dia itu kepada Allah. Tahu nggak kata-katanya? Khalaqtani a'ma wa qad kuntu ash'uru bil ju'i fa at'imni ya Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan saya dalam keadaan buta ya Allah. Saya sekarang sedang lapar ya Allah. Berikan makanan kepada saya. Rupanya direspon oleh Allah. Kenapa? Karena dia teringat pemberi nikmat itu adalah Allah. Kita sudah sekolah, diberikan akal lagi, masih susah cari makanan. Ini makanan siang bagaimana ini? Makanan siang bagaimana ini? Burung tadi akal nggak ada, makanan jelas. Kenapa? Karena dia jelas, dia tahu minta kepada siapa. Kita kenapa susah? Karena kita minta juga kepada manusia. Makanya kita susah. Bukan minta kepada Allah. Padahal sudah diberikan akal oleh Allah. Sudah diberikan pengetahuan, ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu jenjang pendidikan tadi. Tapi kita masalahnya waktu lapar kita mendatangi orang lain. Tolong saya Pak, saya kerja tempat Bapak. Kalau enggak saya lapar selama-lamanya. Ya gitu. Saya ingin mencari sesuap nasi. Dia bertawakal pada dirinya. Maka binatang itu kenapa diberikan makanan? Karena dia bertawakal kepada Allah walaupun dia binatang. Kita kenapa seperti ini? Karena kita tidak tawakal kepada Allah. Maka rezeki nggak jelas ya, makanan duhur nggak jelas, uang untuk besok nggak jelas, lusa bagaimana nggak jelas. Makanya binatang itu jelas rezekinya. Kenapa? Waktu itu kata Rasulullah, ketika habis mengucapkan kalimat seperti itu, binatang secara logika, dia buta, tidak tahu mau terbang kemana, tetapi dia tahu minta kepada Allah. Fa'atal jaradu fadakhala ila famihi fabtala'ahu fasyakarallah. Ketika itu masuklah seekor belalang ke mulut binatang tadi. Dia telan belalang tadi. Kemudian burung tadi dia bersyukur kepada Allah sambil berdoa. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Dia memuji Allah. Terima kasih Allah, Engkau memberikan rezeki kepadaku. Engkau teringat kepada makhlukmu yang terus berzikir kepadamu. Katanya unal lagi. Nggak ada. Ketika kita susah, kita teringat orang lain. Kita telepon. Pak, tolong tianyo tengok bayi peng di bulan ni anak Pak minta peng. Pak, tolong saya ni. Padahal orang itu orang sekolah. Dia sekolah, tetapi minta sama orang lain. Ya, dia punya akal, tapi minta sama orang lain. Maka di dalam sebuah diskusi begini. Kalau seandainya ada seorang itu dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Bagaimana tawakal dirinya sendiri? Saya sanggup cari rezeki. Ini dengan kemampuan saya, dia bertawakal kepada ilmunya. Dengan ilmu saya bisa jadi pejabat, jadi ini, jadi itu. Dengan ilmu saya bisa memanage ini, memanage itu. Itu orang tawakal pada ilmunya. Ada orang tawakal pada kekuatannya. Saya hebat.
Kalau bukan gara-gara saya tidak bisa begini, tidak bisa begini, itu tawakal pada dirinya. Ada yang tawakal pada jabatan. Bagaimana tawakal pada jabatan? Kalau bukan gara-gara jabatan saya, hana bereh urusan awaknya mandu. Denang mentang, nalo nih, nalo nih pakai Pak. Kenapa? Saya sedang punya jabatan sekarang. Ya, Pak. Dia tawakal sama jabatannya, Pak. Ada orang tawakal sama anaknya, ya anak saya orang hebat. Anak saya kepala dinas. Dia tawakal sama anak. Ada yang bertawakal pada temannya. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang bertawakal kepada selainku, uruslah urusanmu sendiri, kata Allah. Jangan minta kepada dia. Makanya mereka ini kadang-kadang stres, Pak. Ketika dia sudah mengatakan, kalau bukan gara-gara jabatan saya, kampungnya hana bere. Tinggal mau dipecat dia, dipecat dia. Oh mah, rodro punya hana bere juga, rodro hana bere. Ya, memang. Jadi makanya ketika seorang itu bertawakal pada dirinya sendiri, atau pada ilmunya, atau pada kekuatannya, atau pada harta, atau pada jabatannya, ketika nanti tidak berhasil apa yang sudah dia persiapkan, akan stres orang ini. Dia ngomong ke anaknya, nak tenang saja nak, ayah punya duit nggak habis 7 keturunan. Rupanya setelah itu kayak culi kok, ipengen kok, habis duit semuanya. Stres orang ini, Pak, orang ini stres. Tetapi kebalikannya kata Allah, barang siapa bertawakal kepadaku, dia yakin kepadaku, akan aku urus urusannya. Seperti binatang tadi, binatang, Pak. Contoh nggak binatang? Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, keunikan binatang lagi. Setelah diberikan rezeki oleh Allah, dia bersyukur pada Allah. Apa ucapan syukurnya? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Ya Allah, Engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang terus berzikir kepadamu. Setiap saya minta Engkau berikan, setiap saya minta Engkau berikan. Ya, manusia kan tidak. Sudah dapat air haus dia. Tiba, nit halago. Ya, nit halago. Padahal tadi dia butuh pada air. Ketika sudah minum ini, kok sedikit sekali, kok sedikit sekali. Nah, pandai dia berterima kasih kepada Allah. Bagaimana mau diberikan nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna bismillah. Jadi ini bismillah ini mencakup semua nama Allah. Maka Allah mengatakan di dalam dalam Al-Qur'an, "Wa falillahil asmaul husna fad'uhu biha." Saya punya banyak nama dalam Al-Qur'an. Panggil nama saya kalau kamu bermasalah. Binatang tadi kan dia panggil Allah deh. Maka diselesaikan urusannya oleh Allah. Kita ketika masalah, Pak Kadis nutulong lo dia, Pak Kadis nutulong lo dia. Pak nutulong Pak Kapit nutulong lo dia. Yang kita ada. Atau kita telepon siapa? Nutulong saya sebentar. Susah kali saya. Kenapa apa susahnya kita ambil wudu, kita beribadah, kita bangun tengah malam, kita melekeh Allah ya. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Di surah Muluk. Arti muluk itu apa? Hak tasarruf. Apa makna hak tasarruf? Hak untuk merubah bumi, menghancurkan bumi, menciptakan bumi, memberikan rezeki di bumi adalah urusan Allah ini. Sekarang kita minta kepada yang menciptakan bumi itu, jangan yang tinggal di bumi. Ya. Maka kalau kita bermasalah ambil wudu, kita melekeh Allah. Ya Hanan, kita melekeh. Ya Razak, ini orang rezeki gitu ya Allah. Lu katutahnya ya Allah. Dari situ kalau kita yakin kepada Allah, mudah-mudahan kita akan dibuka jalan keluar melalui orang lain, min haitsu la yahtasib. Inilah makna yattaqillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung tadi, hak tawakuli, maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung tidak punya akal, tidak sekolah. Dia diberikan rezeki oleh Allah, paginya perut kosong, waktu pulang sudah kenyang. Ini kata Rasulullah. Tapi dengan syarat, hak tawakuli. Dia harus betul-betul tawakal. Karena tawakal itu ada 3. Ini kalau kita merujuk ke dalam kitab tasawuf, atau nanti ada tafsir tasawuf seperti tafsir Al-Qushairi, tafsir Ibnu Arabi, tafsir yang pertama itu tawakal itu apa? Hak tawakuli, 100% tawakal. Ketika kita bertawakal kepada Allah, 100% kita serahkan. Saya serahkan sepenuhnya ya Allah. Anak saya sakit, saya sudah berusaha, saya serahkan sepenuhnya ya Allah. Itu tawakal. Maka ketika anak ini meninggal dunia, kita tenang jiwa. Ini mungkin yang terbaik bagi saya. Ini terbaik, saya terima ya Allah. Kenapa? Karena dia sudah tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja maksimal, Pak. Lu tawakal pada Engkau ya Allah. Apapun hasilnya ya Allah, maka orang ini akan menerima. Itu tawakal 100%. Yang kedua tawakal 50-50. Ya 50-50, 50-50. Ketika dia ini kalau hadis Rasulullah itu ada seorang pemuda, dia membawa onta ketika mau salat.
Diikat ontanya, sebelumnya kan tidak diikat ontanya. Ya, kita begitu juga, kita beli kendaraan. Ketika salat, itu 50-50. Tawakalnya 50%, hilang kendaraan 50%. Jadi ketika krek-krok, apa lo sang kendaraan tuh sang hijau. Ini kendaraan saya ini. Jadi dia sudah tawakal begini. Ban belakang sudah digempok, ban depan digempok. Irantai lah Pak, irantai lah. Ban depan belakang dirantai lagi. Itu tawakal dia. Ketika salat apa? Setan membisikkan, "Ai pencuri jino kacangi, beca ime." Ime beca, ipe ya beca, gadah kendaraan raw. Akhirnya apa? Dia tawakal dia 50-50, Pak. Akhirnya apa? Dia rusak salat, dia pergi ke sana. Oh, tenang kendaraan lu. Ya, nih. Itu 50-50. Ada orang tawakalnya apa? 20-80. 20% tawakal, 80% tidak. Sedang salat, Allahu Akbar, krek, langsung dia lari. Kenapa? Tawakalnya cuma 20%. Kenapa krek? Mobil saya mungkin dicuri. Waktu keluar, oh bukan. Tapi kalau tadi ada berpikir juga deh Pak, 50-50. Tawakal 50, hilang 50. Ya, nih. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk yang pertama. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang selalu di dalam terjemahan itu menerjemahkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ini sama seperti kita mengartikan Al-Baqaratu. Baqaratu itu apa? Sapi betina. Mana dalil kalau Baqaratu sapi betina? Tidak ada dalil Baqaratu sapi betina. Di dalam bahasa Arab, kalau ada tamarbutah itu 4 makna. Yang pertama maknanya perempuan, muannas, anis, anisah, maimun, maimunah, tambah saja. Kemudian amin, aminah. Maka kalau disebutkan aminah sudah jelas perempuan. Nah mungkin kepada Bapak Aminah harap maju ke depan. Nah mungkin. Ya, nomor 1. Yang kedua, kalau ada tamarbutah artinya satu artinya. Contoh, kita ketika buka surah An-Namlu. Di dalamnya kita dapatkan An-Namlatu. Apakah Namlu itu semut laki-laki? Namlatu semut betina? Tidak. Maka Namlatu itu maknanya satu semut. An-Namlu banyak semut. Maka nanti siapa nanti pergi haji atau umrah, ketika nanti ingin beli buah-buahan, apel. Apel itu bahasa Arabnya tufahah. Tufahah itu satu apel. Bukan apel betina. Tufahun apel. Tambah tamarbutah tufahatun. Apa artinya? Bukan apel betina, apel jantan. Tidak. Tufahun banyak apel. Tufahatun satu apel. Maka ketika kita minta kepada penjual tufahah, ajibni tufahah, dia pasti kasih satu. Hana hijau minta apel inang oleh. Nada. Maka tufahah itu satu apel. Burtukalah satu jeruk. Banyak burtukalon, hilangkan senjatanya. Makanya al-baqarah itu maknanya apa? Wahidul bakar, zakaran kana au untha. Jadi baqarah itu bukan sapi betina, tetapi apa? Satu ekor sapi. Mau jantan mau betina namanya al-baqaratu. Ya, An-Namlah itu begitu juga, satu semut. Bukan semut betina. Al-burtukalatu satu apel, satu jeruk. Bukan jeruk betina. Maka ini kekeliruan kita. Sampai sekarang masih ditulis Al-Baqaratu itu sapi betina. Padahal dulu berapa tahun yang lalu saya langsung ke Kemenak saya katakan seperti itu. Jadi bukan saya ngomong di belakang, tidak. Jadi sudah berapa kali saya bilang ini Al-Baqaratu satu sapi. Di kamus manapun boleh lihat. Lisanul Arab boleh, tafsir apapun boleh. Al-Baqaratu itu bukan sapi betina, tapi wahidul bakar, satu ekor sapi. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa, antadzbahu bakarah, sembelihlah satu ekor sapi. Ya, bagusnya jantan saja, jangan betina. Ya, sekarang kita kembali Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman di dalam terjemahan kita itu kita terjemahkan Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Padahal kata Ibnu Abbas apa? Ar-Rahman huwar Rahim, Ar-Rahim huwar Rahman. Rahman Rahim itu sama maknanya. Sama maknanya. Kenapa sama? Dua-dua berasal dari suku kata rahimah.
Coba lihat Ar-Rahman, Rahima, cuma ditambah nun alif saja. Ar-Rahman dipanjangkan ini. Ar-Rahim itu berasal dari Rahima. Bedanya apa? Ditambah ya saja, Rahim. Kalau alif lam itu alif lam ma'rifah atau istighraq namanya. Istighraq itu apa? Mencakup seluruhnya. Maka Ar-Rahman Allah itu, ini kita ambil tafsir Ibnu Abbas karena mudah kita pahami. Kalau tafsir lain nanti apa berbelit-belit. Kita ambil punya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ar-Rahman itu yastamilu ala kulli makhluqatillah. Ar-Rahman itu mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sayang kepada binatang, Allah sayang kepada ciptaannya, Allah sayang kepada orang kafir, sayang kepada Yahudi, sayang kepada Fir'aun, sayang. Ada satu jamaah bertanya, coba buktikan kalau Allah sayang. Ya Mbak Lui tanya, coba buktikan kalau Allah sayang kepada Fir'aun. Ya lu jawab. Kalau Allah tidak sayang kepada Fir'aun, dari dulu sudah dihancurkan oleh Allah. Perhatikan letak geografis Mesir. Letak geografis Mesir itu di atasnya Laut Mediterania, di sampingnya Laut Merah. Cukup dinaikkan saja 2 laut itu habis Fir'aun. Atau diangkat kampungnya itu, Mesir itu diangkat ke atas, dibalik oleh Allah seperti dibaliknya kaum Lut. Tapi Allah tidak mau. Karena Allah sayang kepada Fir'aun, maka diutuslah Nabi Musa alaihissalam. Dakwahi dia secara baik-baik, secara santun, kata Allah. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Itu kan bukti Allah cinta kepadanya. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Pemberian Allah itu tidak ada yang bisa menahan. Contoh, ada orang tidak salat dapat rezeki. Ada orang salat dapat rezeki, dua-dua dapat rezeki. Sehingga kita protes. Ya Allah, saya tidak terima ya Allah. Si fulan hanai temayang pakang kaya. Lulung temayang tapi gatin tapi ya Allah. Si fulan itu salat tidak, ibadah tidak. Tetapi hartanya kenapa bertambah terus? Yahudi sudah ingkar kepada engkau, orang musyrik sudah ingkar kepada engkau, tapi hartanya kenapa banyak? Kok kami sedikit? Ya, maka Allah mengatakan kalau masalah rezeki, mau salat tidak salat saya berikan rezeki juga, kata Allah. Mana dalilnya? Surah Al-Isra ayat 19. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Siapa mau kaya tanpa salat, saya berikan, kata Allah. Siapa mau kaya, mau menguasai dunia tanpa patuh dan taat kepadaku, saya berikan semua, kata Allah. Saya berikan semua. Dengan sifat Ar-Rahmanku, saya cinta kepada semua orang. Dan kita tidak bisa menghalangi rezeki orang lain, tidak bisa. Kita berkumpul satu kampung, semua orang bertakwa, beriman, kita berdoa, ya Allah, tunjukkan rezeki ke Yahudi, tidak bisa. Kenapa? Karena Yahudi itu makhluk Allah. Ya Allah, jangan berikan rezeki untuk orang kafir, hanai temayang, tidak bisa juga. Maka Allah katakan, kalau kamu mau kaya, anak menceh temayang, kaya sih. Kalau mau kaya, anak menceh bedang tahajud, kaya sih. Kalau ingin kaya, nggak usah sedekah, kaya juga, kata Allah. Tetapi ingat, kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Saya persiapkan jahannam untuk diri dia. Kenapa? Karena dia nak mau beribadah, yang maunya apa? Dia rezeki saja, nikmat saja, ini dia terima. Itu makna Ar-Rahman. Kalau kita memahami betul-betul makna Ar-Rahman, sebejat apapun orang itu tetap dikasihani oleh Allah. Sebejat apapun dia, ya, tetap dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan sekarang. Di dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, di situ ada cerita seorang pemuda bejat, ya. Pemuda bejat. Salat tidak, apa-apa pun tidak dia. Sehingga dia dibakar di neraka, sudah ribuan tahun dibakar di neraka. Karena dibakar ribuan tahun. Ini ada di dalam kitab Al-Muwatta yang sudah dihafal oleh Imam Syafi'i, hadis ini. Apa namanya? Hadis Muwatta ini sudah dihafal Imam Syafi'i. Jadi rupanya dia sendiri yang tinggal di neraka. Kita jangan salah, neraka itu banyak pintu. Rupanya di neraka itu cuma dia tinggal sendiri. Neraka lain masih banyak orang. Pemuda ini sambil dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin minta maaf. Dia panggil Allah. Ya Hannan, ya Hannan, ya Hannan, dia panggil. Hannan itu sama seperti ya Rahman, ya Rahman. Seperti seorang anak panggil ibunya ketika dia susah, atau panggil ayahnya, ya Nutulung, ya Nutulung. Naluri ayah itu akan datang kepada anaknya, walaupun anaknya bejat. Naluri seorang ibu, dia akan datang melihat anaknya walaupun anaknya itu durhaka. Jadi anaknya hantai wawo rumah durhaka ke mak, ke yah.
Tapi ketika anaknya kecelakaan, naluri ibunya sebagai seorang yang mengandung dia dan ada ikatan emosional, dia akan datang walaupun hujan-hujan dia datang. Maka pemuda ini dia panggil Allah, ya Hanan, ya Hanan. Direspon rupanya doanya oleh Allah. Allah mengatakan, wahai malaikat, ambil dia, coba bawa kemari. Akhirnya diambil oleh Allah, dibawa. Apa kata ini? Kamu kenapa panggil saya, kata Allah. Pemuda ini mengatakan, hailun dili ya Allah, cukup hailun ya Allah. Engkau sudah bakar saya ribuan tahun ya Allah. Tidak, kenapa kamu tidak salat, tidak puasa, kenapa tidak patuh, sekarang balik lagi. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi. Balik lagi, kata Allah. You baliklah neraka. Rupanya pemuda ini ketika balik, dia mohon lagi kepada Allah yang kedua. Ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Ditanya lagi oleh Allah, kamu mau apa lagi, kata Allah. Saya mau ya Allah selamatkan saya. Nggak bisa, kata Allah, nggak bisa. Kamu tidak patuh, kamu tidak taat, kamu tidak salat, tidak beribadah. Pemuda ini yakin Allah itu ada sifat Ar-Rahman, kasih sayang pada seorang hambanya. Diulangi sampai 3 kali. Ya Hanan, ya Hanan. Ketika itu apa kata Allah? Wahai malaikat, engkau sebagai saksi. Pemuda ini sebentar lagi akan aku masukkan ke dalam surga, tapi bukan gara-gara ibadah dia. Hanya ibadah. Bukan gara-gara ibadah dia, kenapa dia tidak beribadah kepadaku, yang ada apa? Dia jauh dari. Tapi gara-gara dia memanggil namaku, sudah 3 kali dia panggil namaku, kata Allah. Sekarang mandikan dia dan masukkan dia ke dalam surga. Ya, nih. Artinya siapapun itu akan direspon oleh Allah. Siapapun dia, sebejat apapun orang itu, kalau dia ingin bertobat akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi model kita patuh, kita salat, kita bayar zakat, kita puasa. Ini makna Ar-Rahman. Lihat jam dulu. 9:30, sedikit lagi ya. Jadi kenapa jin rupanya diperalat oleh iblis dan setan ya. Nanti perhatikan surah jin. Iblis itu walaupun sama setan itu sama-sama makhluk gaib. Jin itu enggak bisa apa-apa dia, enggak bisa dia naik langit. Makanya dia itu diajak oleh iblis untuk duduk-duduk di bawah langit pertama dan diperdayai dia. Bagaimana diperdayai? Karena jin itu hakikatnya tinggal di bumi. Manusia dan jin itu di bumi. Sedangkan iblis dan setan itu di langit. Malaikat juga di langit. Tapi karena iblis dan setan sudah dilaknat oleh Allah, tidak boleh tinggal di langit lagi, tapi di bawah langit. Itu namanya langit dunia. Ya, langit dunia. Jadi iblis itu memperdayai jin, apa katanya? Hai jin, Allah hana sayang lagi ke drone, hana sayang ke lun, hana sayang ke Adam, keturunan Adam. Mana buktinya? Dia diberikan tempat yang layak. Coba saya lihat di bawah ini tinggal kita. Kita kan nggak jelas. Adam itu jelas dia, keturunannya jelas. Rupanya terpancing jin terpancing. Maka jin itu kan marah dia kepada Nabi Muhammad, manusia dan lain sebagainya. Ketika itu apa? Iblis, setan menyuruh jin untuk mengeksekusi Rasulullah. Ini kita nggak bisa naik lagi ke langit satu ini gara-gara Muhammad itu. Coba cari dia, eksekusi dia. Dalam riwayat diungkapkan Ar-Rahtu wa duna rahti. Ada yang mengatakan 10 jin, ada yang mengatakan kurang dari 10 jin. Bisa 6 rahtun itu di bawah 9. Bisa 8, 7, 6. Ketika mereka datang ingin mengeksekusi Rasulullah, mereka kan tidak tahu apa-apa. Rupanya Rasulullah berada di sebuah lembah namanya lembah Nakhlah. Waktu itu apa? Rasulullah membaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Mendadak jin rupanya. Ketakutan luar biasa. Langsung dia sujud. Amanna, kata jin. Kita kalau berpikir, ada apa sebenarnya dengan Ar-Rahman? Kenapa jin itu tunduk dan patuh? Karena jin tahu makna Ar-Rahman itu. Kenapa kita setiap hari kita dengar Ar-Rahman? Nanti kan ada imam suka baca surah Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, makmum ayat terbing mego. Baru ayatnya ci. Nya kagak me ayatnya lo, bukan ayat lain. Kita seperti itu. Kadang-kadang di masjid nanti dihidupkan Ar-Rahman 'allamal. Ya ayat baru lo. Kenapa? Kita tidak tahu apa arti Ar-Rahman itu. Ketika kita pahami Ar-Rahman, tertunduk kita kalau kita paham. Ya, kalau kita paham. Jadi makanya dalam ibadah, dalam Fatihah itu pahamilah Fatihah itu. Ketika memahami Fatihah, imatai demi tidak ada tembayang. Ya, imatai demi. Ini sudah masuk khusyuk level tinggi ini. Kalau dalam kajian tasawuf itu khusyuk level tinggi. Seorang yang memahami apa yang dia baca. Ya makanya emosional dia akan muncul, muncul. Seperti orang nonton bola. Dia paham dia siapa main hari ini, dia paham. Dia paham padu kurang tepat tu si Messi itu pun. Yang Messi kurang tepat tu dono.
Itu so urun hati Messi itu so. Dia sekarang di klub mana semua tahu, Pak. Semua tahu dia. Maka ketika duduk di kedai kopi dia nonton Messi main bola, gol meja-meja IP, gol IP. Maka orang kedai kopi dia gol, Pak. Maka habis meja hancur, Pak. Meja habis hancur IP tu, nyan. Kenapa dia pukul meja? Emosional dia muncul. Kenapa? Yang dia apa tadi itu? Yang dia senangi tadi sudah apa dia golkan itu. Maka dia senang luar biasa. Kadang-kadang kalau di tribun itu gol, kaki dia nyepak kepala orang, gol. Kenapa? Emosional dia muncul. Maka orang yang ketika baca Fatihah dia paham, emosional dia muncul di bibir mata. Di bibir Pak. Bismillah. Kenapa? Karena kenikmatan, Pak. Nikmatnya luar biasa. Maka Ar-Rahman itu dipahami oleh jin. Allah rupanya sayang semua kepada siapapun. Sayang kepada jin, sayang kepada iblis, sayang kepada setan, sayang kepada orang beribadah, sayang kepada orang tidak beribadah, sayang kepada ini, semua sayang sebenarnya. Maka jin itu mengatakan, kaifa bangai kamu iblis, yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Kaifa bangai kamu gure bibi bangai gure, so gure jin. Iblis rupanya. Dulu dia memberitahukan bekle penaja Allah na sayang le ketro. Hana sayang le nyo, hana sayang le je. Maka kalau sekarang ada orang berbuat dosa besar, apapun dosa dia kalau dia bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, kata Ibnu Abbas, Ar-Rahim itu khusus nanti Allah persiapkan bagi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ar-Rahman itu untuk semuanya. Mau dia salat tidak salat, nikmat diberikan kepada dia. Mau patuh tidak patuh, diberikan harta oleh Allah. Makanya nanti ada orang kaya pekan harta dia semayangkan atau putar. Itu kan gara-gara Ar-Rahmannya Allah. Tapi kalau mereka yang tidak salat, dia paham Allah memberikan itu, langsung dia taubat nih, taubatnya. Tapi karena dia tidak paham saja, anak pupuk. Ya. Sudah cukup. Kalau PII kalau PII. Mungkin ada pertanyaan? Terima kasih.